Nah, tentunya teman-teman UMKM memang terimbas sehingga memang bisa dikatakan mendapatkan banyak sekali permasalahan dan sekarang ini kayaknya sudah mulai bangkit. Oleh sebab itu kita nanti akan ngobrol bersama dengan narasumber-narasumber yang sudah hadir bersama kita di sini. Yang pertama kita sapa yaitu Bapak Wahyu Idris Esud MSI, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Wahyu. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas. Baik, sehat ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya kita bersama dengan Kepala Cabang Sukarame Trade Center, ada Ibu Asdelina Tamaila. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, sehat ya Bu Lina ya? Sehat. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya juga kita bersama dengan Mbak Nova Yanti, yaitu pegiat UMKM Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Nova. Waalaikumsalam. Pagi luar biasa. Baik. Nah, kita informasikan bahwasanya program ini disiarkan langsung melalui Pro 1 di 99,1 MHz, disiarkan juga melalui SP Bengkalis dan pemancar relay kabupaten yang ada di Kabupaten Kata seprovinsi Riau tentunya. Dan kita juga sapa Kepala RRI Pekanbaru Bapak Ahmad Bahri yang juga berada di sini, dan juga tepuk tangan dong buat seluruh perkumpulan UMKM yang ada di Kota Pekanbaru yang sekarang ini berada di Sukarame Trade Center tentunya. Baik, kali ini kita berbicara tentang perubahan, peralihan, mungkin bisa dikatakan 2 tahun sebelumnya pandemi, kemudian sekarang ini mungkin seperti apa sih perkembangan UMKM yang ada di Kota Pekanbaru. Kayaknya kita langsung ke Pak Wahyu nih, silakan Pak Wahyu. Selamat pagi Mas. Nah, pertama bahwa kita ketahui berapa waktu lalu adanya krisis kesehatan yang akibat oleh pandemi COVID-19. Nah, krisis kesehatan ini tentu berdampak pula terhadap krisis ekonomi. Lebih kurang 2 tahun kita semua lini, semua stakeholder, pemerintah dan masyarakat berjibaku bagaimana melawan COVID. Semua kegiatan dicurahkan untuk penanganan COVID. Nah, kita di pemerintah, mulai dari menyiapkan sarananya, rumah sakit, peralatan, dan sebagainya, semua anggaran tertuju kepada untuk penanganan COVID. Nah, krisis kesehatan ini berdampaklah kepada krisis ekonomi. Dan yang paling takutnya sebenarnya kita takut krisis ekonomi ini berdampak kepada krisis keamanan, politik dan sebagainya. Tapi alhamdulillah tidak, negara masih bisa kita sama-sama mengatasi ini. Dan krisis ekonomi ini terdampaknya adalah banyak pelaku-pelaku UMKM kita yang terdampak karena semuanya kita ada PPKM, tidak bisa keluar. Nah, itu terdampak kepada semua pelaku-pelaku UKM yang ada di Indonesia dan juga di Pekanbaru. Jadi memang bisa dikatakan pembatasan kegiatan dan sebagainya memang diharapkan berada di rumah saat itu ya. Ya, stay at home. Stay at home gitu ya. Nah, sekarang ini memang bisa dikatakan kasus COVID juga melandai dan banyak harapan. Ini menjadi sebuah momentum untuk kebangkitan dari UMKM, terutama mungkin yang ada di Pekanbaru. Nah, ini seperti apa nih perkembangannya untuk saat sekarang ini? Kita ketahui mungkin ketika pandemi sangat terdampak, tapi untuk sekarang ini apakah memang bisa menjadi sebuah sarana untuk kebangkitan dari UMKM, terutama di Kota Pekanbaru, Pak Wahyu? Nah, hari ini kita tahu sudah landai, aktivitas masyarakat sudah mulai normal. Kita lihat semua ekonomi mulai bangkit, pariwisatanya bangkit, UMKM kita mulai bangkit. Nah, pemerintah kalau waktu lalu kita terfokus pada mengatasi krisis kesehatan, hari ini tahun ini pemerintah mulai pada penanganan ekonomi nasional. Nah, pemulihan ekonomi nasional PEN. Nah, semua ini hari ini alhamdulillah mulai tertuju kepada bagaimana UKM kita ini bangkit lagi
dan mudah-mudahan karena mulai Pak Presiden itu juga mulai Pak Presiden, Pak Gubernur, Pak Wali Kota memberikan perhatian lebih terhadap pelaku UMKM kita. Demikian Mas. Baik, berarti ya bisa dikatakan dari pemerintah sendiri sekarang ini memang sudah mengarahkan sekarang pemulihan ekonomi ya Pak Wahyu ya. Baik. Nah, kali ini kita beralih ke Bu Lina. Baik, kalau kita bisa bilang pusat perbelanjaan seperti Sukarama Trade Center ini menjadi sebuah sarana bagi usaha baik mikro, kecil dan juga menengah, semua ada di sini. Nah, terutama juga terdampak nih akibat dari adanya pandemi COVID-19. Mungkin bisa ceritakan nih, ketika pandemi COVID-19 apa sih yang memang dirasakan teman-teman di sini? Bagaimana perkembangan dari pusat perbelanjaan yang memang ya tadi seperti dikatakan Pak Wahyu ada pembatasan yang memang dilakukan oleh pemerintah demi pemulihan kesehatan waktu itu. Gimana, Bu Lina? Ya, syukur hari-hari ini dari kita melihat lah ya, bukan cuma di Sukaramai, tapi di seluruh pusat perbelanjaan, dan saya melihat bahwa perkembangan after daripada COVID ini sudah mulai terlihat. Ya mungkin perkembangannya belum signifikan, tetapi sudah grafiknya sudah mulai naik ya, dan bertahan, tidak naik turun. Karena waktu itu pada saat bulan Agustus kalau nggak salah itu semua mall, dan kami juga tutup Juli ke Agustus itu di Sukarama ini tutup sebulan full. Baik. Akhir Juli sampai awal Agustus itu kami tutup, dan memang itu di mana-mana berasa banget. Jadi pelaku usaha juga tidak bisa menjualkan barang-barang yang mereka dagangkan. Pembeli pun juga nggak akan mungkin karena takut dengan kondisi yang begitu menyeramkan waktu itu ya. Belum ada vaksin, belum ada booster. Sekarang kan kita sudah ada. Jadi saya melihat ya puji Tuhan sudah bagus perkembangannya, dan para pelaku usaha kita sekarang ini sudah mulai happy ya. Sudah mulai dari yang tadinya dulu tutup, sekarang mereka mulai membuka kembali gerai-gerainya. Dan memang untuk informasi, di Sukarama Trade Center ini memang kami pusat daripada UMKM. Ya, tadi saya belajar UMKM ini ternyata modalnya yang usaha menengah ya. Menengah itu sampai 10 miliar masih bisa disebut ya, benar ya Pak, masih bisa disebut UMKM 10 miliar. Jadi memang di sini pusat daripada UMKM. Kenapa? Karena ada 1919 unit toko kami itu yang menengah ya, dia omsetnya bisa miliaran lah. Nah, ada juga tempat-tempat tertentu kami yang memang yang mikronya. Jadi kami di sini bukan hanya mementingkan yang menengah, tapi yang mikronya pun ada. Jadi saya melihat pergerakan hari-hari ini tuh cukup kurvanya naik. Meningkat ya, Meningkat. seperti itu ya. Iya. Wah, ini bisa dikatakan sebuah angin segar ya. Angin segar. buat pelaku usaha, terutama mungkin UMKM untuk bisa kembali membangkitkan semangatnya untuk pemulihan ekonomi tadi. Iya. Baik. Kali ini kita beralih ke Mbak Novani. Nah, sebagai penggiat UMKM. Nah, tadi cerita terkait dengan dinas dan pusat perbelanjaan. Tapi sebagai pelaku usaha nih, seperti apa yang dirasakan? Mungkin bisa menceritakan keluh kesahnya kemarin ketika COVID-19 mungkin seperti apa nih? Oke, jadi saya jadi cerita curhat ini jadinya. Baik. Nah, pada saat pandemi itu memang sungguh sangat luar biasa di sana. Mungkin bukan hanya Novas pribadi yang merasakan, pasti teman-teman yang lain juga merasakan kejadian yang serupa. Bahkan ada yang sampai tutup tokonya gitu. Jadi ada yang beberapa toko itu banyak yang tutup gitu kan, karena pandemi selama 2 tahun. Tapi alhamdulillah kejadian 2 tahun kemarin itu kita udah melewati itu semua gitu. Bahkan ada yang kembali normal kembali, yang buka gerainya kembali gitu. Bahkan ada yang omsetnya sudah hampir mencapai 50%, mungkin belum bisa 50% untuk saat sekarang. Karena pergerakan-pergerakan itu masih stuck di garis tengah lah gitu ya. Jadi nggak bisa kita bilang kalau untuk sekarang ini kemajuannya pesat belum bisa, karena saya ngerasain sendiri gitu, yang biasanya omset kita
itu sampai puluhan juta, ini mau capai 15 juta aja susah banget gitu. Ya ini benar yang saya rasakan. Tapi untuk sekarang ini dengan adanya nanti mungkin bakal akan ada program-program mungkin ya dari pemerintah, mungkin bisa jadi itu lebih untuk meningkatkan kami sebagai UMKM, sepertinya seperti itu. Baik, nah kalau kita bisa bilang nih Mbak Nova, bisa dikatakan kan sekarang ini berarti sudah ada perkembangan yang ke arah yang positif seperti itu ya? Iya betul. Baik, nah tapi seperti apa nih kalau kita bisa bilang pelaku usaha, terutama mungkin UMKM ini pada saat sekarang ini, seperti apa nih yang dirasakan? Mungkin bisa dikatakan penjualannya kayak gimana nih? Apakah memang menjadi sudah mulai trennya terus meningkat seperti yang disampaikan Bu Lina, kurvanya meningkat atau kayak gimana nih? Iya benar apa yang disampaikan Bu Lina tadi, memang kurvanya ada peningkatan. Contohnya waktu 2 tahun pandemi itu kita kadang ada yang zonk loh. Penjualan itu ada yang zonk, ini saya jujur aja. Tidak ada penjualan sama sekali. Wow. Itu kan luar biasa ya, nggak ada penjualan sama sekali, itu saya ngerasain banget. Tapi alhamdulillah sekarang ini dari 3 bulan belakangan ini ya, 3 bulan belakangan ini apalagi mungkin dilihat dari Lebaran Idul Fitri. Lebaran, iya itu luar biasa. Itu luar Gitu ya. biasa. Kami memang benar kata yang disampaikan Bu Lina tadi, memang UMKM sekarang tuh udah merasakan kegembiraan lah sedikit ya, kegembiraan sedikit karena jauh banget perubahannya dari pandemi dan ketika sekarang ini gitu. Baik. Nah kali ini kita kembali ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, wah ini sudah ada hal yang positif, kegembiraan, angin segar yang dirasakan oleh para pelaku dari UMKM. Seperti Pak Wahyu sampaikan bahwasanya pemerintah juga sekarang ini fokus untuk pemulihan ekonomi seperti itu. Nah mungkin apa ada program-program khusus yang memang dilakukan terutama untuk para UMKM untuk bisa kembali bangkit nih Pak? Karena kan informasinya ini penjualan sudah mulai, mungkin sudah hampir mencapai 50% ya. Nah ini dia, kayak gimana nih Pak Wahyu? Jadi memang hari ini pemerintah mulai tertuju kepada pemulihan ekonomi nasional. Nah, UKM kita ini kan banyak macam nih. Ada yang di sektor pangan, kuliner, fashion, mungkin ada pengrajin dan sebagainya. Ya. Nah, kita ya kan, bagaimana kita punya mempromosikan mereka, bagaimana kita pengembangan kapasitas mereka, nah bagaimana pemberdayaan mereka. Nah, kalau 2 tahun lalu memang kegiatan kita zonk. Jadi memang kita tidak bisa mengadakan kegiatan. Iya. Kalaupun ada kan tak bisa mereka hadir. Nah, alhamdulillah tahun ini kita mulai kemarin sekitar 3 minggu lalu kita sudah ada kegiatan promosi pelaku UMKM ini. Itu kita adakanlah bazar ya kan, di mall ya kan. Jadi masyarakat UKM ini free, mereka menempati etalase-etalase yang telah kita sediakan. Artinya seperti bazar lah. Baik, berarti baru-baru ini ada bazar yang dilakukan Ada. untuk para pelaku UMKM ya. Baik, ada lagi Pak? Insya Allah ada lagi. Oke, insya Allah nanti kita tunggu ya dengan informasinya kepada seluruh masyarakat. Baik, nah kita ke Bu Lina nih. Nah, dari pemerintah sudah ada, dari pusat perbelanjaan apa sih memang apa ya trend center ini Sukarame Trend Center? Dalam artian upaya yang dilakukan oleh pusat perbelanjaan untuk mungkin sebagian kan beberapa gerai tutup dulunya dan juga sekarang ini mungkin usaha mikro mulai arahnya mulai bergeliat ini. Nah dari Bu Lina sendiri dari manajemen seperti apa sih untuk apa ya agar mungkin yang bergeliat ini kembali tumbuh dengan pesat mungkin Bu? Oke, satu bentuk juga perhatian kami karena kita pelaku usaha juga ya, yang memang harus mendukung program pemerintah ya. Jadi kebetulan juga di tempat ini kita juga kerjasama dengan pemerintah. Jadi kami dalam mendukung bagaimana bangkitnya UMKM sekarang ini, banyak hal memang yang kami lakukan dengan banyak program seperti tadi Pak Kadis ya. Banyak program yang kami lakukan, yaitu satu yang utama kami mempromosikan dulu tempat kami. Kami promosikan Sukarame Trade Center adalah pusat perdagangan yang terbesar dan terlengkap. Mau apa ada di tempat ini. Terima kasih Pak Adi. Udah
Terima kasih tepuk tangannya. Jadi di tempat ini Pak, semuanya ada. Saya bilangnya lomaga kalau kemarin. Lu mau apa, gua ada. Yang dari beli emas sampai fashion sampai makanan, dari yang mikro sampai menengah di sini tempatnya. Jadi pertama kami mempromosikan supaya pengunjung bisa datang, supaya bisa mendongkrak penjualan daripada pedagang kita. Yang kedua, kami juga berikan ruang kepada yang mikro, ya, ada di tempat kita, ada tempat-tempat tertentu memang dengan harga yang memang harga murah, supaya bisa UMKM mikro, khususnya yang mikro, bisa ada di mall atau di Sukarame Trade Center. Ruang dan kesempatan itu kami beri. Cuman kami juga mau mengedukasi para pelaku UMKM ini supaya mereka terbiasa dari mikro mungkin nanti akan menuju ke yang menengah. Ya. Luar biasa. Jadi mereka tidak hanya berada di yang mikro. Nah, mereka mulai beradaptasi bagaimana mereka harus melakukan usaha mereka di trade center ini, sehingga mereka memperbaiki usahanya, cara menjualnya, displaynya, semua diajar. Luar biasa ya. Memang diharapkan untuk dari yang mikro untuk kembang ke kecil dan menjadi menengah seperti itu. Baik, terima kasih Bu Ina. Nanti kita akan sambung lagi pendengar. Kita akan kembali, kita akan hadirkan selanjutnya persembahan spesial akustik dari Gia. Tentang apapun aku mendengarkan. Jangan pernah kau merasa sendiri. Tengoklah aku yang tak pernah pergi. Bagiku kau tetap yang terbaik. Entah berat pun turun atau naik, kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, lihat hatimu, percayalah segala sesuatu yang pelik bisa diringankan dengan peluk. Kau berkata dunia sedang tak ramah, ya bukan berarti kau mesti berubah. Jadi seseorang yang tak kau ingin, yang menatapmu asing dari cermin. Bagiku kau tetap yang terbaik. Entah beratmu turun atau naik, kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Saat kau
merasa guna. Lihat hatimu, percayalah, segala sesuatu yang perlu bisa diringankan dengan kita perlu kecewa untuk tahu bahagia. Bukankah luka menjadikan kita saling berbakar? Kadangkala tak mengapa, untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, biar hatimu percayalah, segala sesuatu yang pelik bisa diringankan dengan segala sesuatu yang pelik bisa diringankan dengan Iya, tepuk tangan dong buat Gea yang juga menghibur kita spesial kali ini langsung dari Sukaramai Trade Center. Dan kita kembali ingatkan bahwasanya program ini disiarkan melalui RRI Pro 1 Pekanbaru di 99,1 MHz dan juga disiarkan melalui SP Bengkalis dan juga pemancar relay RRI yang ada di kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau. Dan juga kita live delay ya untuk channel YouTube kita di RRI Pekanbaru. Baik, nah kita akan lanjutkan lagi, tapi kita juga beri kesempatan karena di sini Bapak Ibu dan para pendengar juga kita juga bersama dengan beberapa perwakilan dari perkumpulan UMKM yang ada di Kota Pekanbaru. Mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin menyuarakan suara hatinya karena di sini ada perwakilan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru dan juga dari Manajemen Pusat Perbelanjaan. Baik. Kita langsung dengan Ibu siapa, Bu? Yeni Apriani. Iya, dengan Ibu siapa? Yeni Apriani. Yeni Apriani. Mungkin bisa dibantu untuk agar suaranya bisa clear terdengar. Baik, Bu Yeni ya? Iya, Yeni. Yeni. Baik. Mungkin agak lebih dekat dengan mic, Ibu. Dah. Sudah? Baik, mungkin apa yang ingin ditanyakan Bu Yeni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya terima kasih sama Kak Nova tadi udah informasi di grup UMKM. Saya pelaku usaha rumahan. Dari modal-modal kecil, dari modal 200, 300. Jadi kendala saya, keinginan saya sekarang maunya diadakan pelatihan untuk seperti saya orang rumahan kan gaptek. Baik. Udah itu penentuan harga, udah tuh pelatihan-pelatihan kemasan gitu. Jadi supaya meningkat pendapatan kami gitu. Untuk sementara ini kan saya membantu UMKM berdagang untuk membantu supaya dapur ngebul gitu. Nah, gimana caranya nanti dengan ada pelatihan bertambah naik gitu. Ya, tapi ngomong-ngomong usaha Bu Yeni ini di bidang apa ini? Kuliner. Kuliner ya? Iya. Baik. Bisa diinformasikan kuliner apa ini? Lauk pauk untuk sementara saya berhenti Oh, lauk pauk karena ya. harga gila. Baik, karena harga gila juga menjadi sebuah hal yang buat menjerit juga ya Iya. untuk pelaku UMKM ya. Saya lauk masak, jual Baik. sambal masak. Untuk sementara saya frozen bakso sama risol. Wah, penyet luar sama biasa. kembang Tapi tetap loyang. semangat ya Ibu ya. Insya Allah. Baik, luar biasa. Terima kasih Ya. Bu Yeni. Ini Ya, suara terima kasih, hati Mas. para pelaku UMKM. Ada lagi?
Kalau ada kita persilahkan dulu, kita tahan ya Bu Yeni ya nanti ya. Baik, silahkan. Oke, kali ini dengan Ibu siapa? Mungkin didekatkan dengan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya pagi. Nama saya Wan Popi. Saya pelaku UMKM di Pekanbaru. Saya cuma ingin meminta informasi. Kalau di Ramayana ini ada perusahaan retail ataupun ada beberapa perusahaan mungkin udah bekerja sama dengan manajemen dari Ramayana. Iya, Sukaramai Trade Center ya. Iya. Mhm. Bagaimana caranya untuk menitipkan barang atau produk di sini? Prosedurnya bagaimana? Oke. Dan apakah sistem konsinyasinya itu memang lebih diberatkan kepada UMKM? Itu aja, Pak. Baik, terima sebelumnya. kasih Bu Wan ya. Baik, terima kasih. Ada dua penanya, kita tahan dulu. Ini kayaknya pas. Untuk pertama ke Pak Wahyu ini. Karena dalam artian dilihat sudah ada, tapi di satu sisi harga barang sekarang lagi naik-naiknya juga nih, menjadi sebuah hal yang membuat para UMKM menjerit ya. Tapi ini harapan nih Pak, apakah ada pelatihan-pelatihan yang untuk membina para UMKM di Pekanbaru mungkin agar supaya bisa terus menggelora dan mungkin bisa terus bangkit ini Pak Wahyu? Terima kasih Bu Yeti tadi ya pelakunya. Yeti Iya apa Bu Yeni, Bu Yeni. Iya, Yeni. Nah, seperti kami sampaikan tadi bahwa 2 tahun kita tanpa kegiatan Bu, ya kan, artinya memang tidak bisa dikerjakan. Nah, tahun ini kita sudah mulai lagi Bu, mengadakan pelatihan, baik itu tata boganya mungkin, dan ada juga menjahit dan sebagainya. Nah, hari ini dan kedepannya kita harus beralih kepada mungkin packaging Bu, karena hari ini kita melihat kemasan, ya kan, suatu produk itu, ya kan, orang akan lihat kemasannya bagaimana bagus, menarik dan sebagainya. Pastilah kita akan tertarik melihat suatu kemasan yang cantik kan. Nah pasti keduanya mungkin baru rasa dan sebagainya. Ibarat casing Pak, kalau HP kan casingnya bagus. Ibaratnya kalau buku covernya ya. Covernya. Tampilannya ya. Nah betul. Baik. Nah tentu Bu Yeni itu ada bidangnya kita, salah satu pelatihan ada. Ya nanti silakan Ibu berkoordinasi di kantor kami. Ya, peluang-peluang itu ada Bu. Terima kasih Bu ya. Semangat Bu ya, semangat ya. Waduh, tetap semangat. Jadi seperti yang disampaikan Pak Wahyu nanti ada. Mungkin juga nanti akan disampaikan melalui RRI ya Pak ya. Siap, Iya. siap ya. Iya, kita akan bantu Latihan untuk ya. sosialisasikan informasikan kepada masyarakat. Apalagi ini berkaitan dengan peningkatan bangkitnya UMKM yang ada di Pekanbaru dan Provinsi Riau. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Kali ini kita ke Bu Leni nih. Baik, ini kayaknya pas banget karena kita berbicara tentang ini harapan. Ternyata banyak dari pelaku UMKM yang berharap mungkin bisa masuk ke pusat perbelanjaan Iya. untuk meningkatkan omset seperti yang disampaikan tadi nih. Nah ini kayak gimana Bu Leni? Bu Lina. Bu Lina, ya silakan Bu Lina. Oke, Ibu Wan, apa tadi Ibu? One Kopi. Wan Popi. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu. Pada prinsipnya kami ini sebenarnya bukan Ramayana. Ramayana itu adalah tenant daripada Sukaramai Trade Center. Jadi kita ini di sini namanya Sukaramai Trade Center. Tenant kita misalnya toko ini dipunyai oleh merek yang brand yang beda. Nah, salah satu yang besar ya, yang tenant kita yang besar itu Ramayana. Mungkin untuk usaha ibu yang mau dititipkan konsinyasi dengan Ramayana itu mungkin ada. Tapi memang lebih tepat kita akan nanti ketemu pihak Ramayananya Bu. Nanti dari situ mereka arahkan. Kalau ibu jualan yang frozen gimana ininya pasti semua ada. Standarnya mereka ada itu. Jadi kalau di kami sini kami hanya menyediakan tempat. Mungkin ibu sekarang berpikirlah coba nanti diskusi dengan pihak manajemen kami. Aku punya produk ini loh. Jangan berpikir hanya memberikan taruh aja lah biar konsinyasi aja dengan Ramayana. Tapi mari meningkat berpikir bagaimana aku yang langsung terlibat ada di Sukaramai. Langsung menjualkan lewat counter-counter, lewat toko atau food court kami. Jadi saya memberikan ibu masukan, nanti temuin marketing kami.
Siapa tahu kami bisa bantu ibu mengembangkan usahanya di sini. Mungkin ada yang dititipkan, ada juga yang ibu langsung terlibat langsung dalam jual produk ibu. Akan lebih menguntungkan menurut saya ya. Baik. Kira-kira itu ya Ibu Wan Popi ya. Nanti kita cerita di Baik, belakang tentunya stage. nanti akan ada kemudahan yang diberikan untuk para UMKM ya Bu Lina ya. Iya. Baik gitu, jadi kayaknya nggak hanya berpikir untuk bagaimana untuk menitipkan, tapi bagaimana langsung terjun untuk menjual di salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Pekanbaru, terutama di Sukarame Trade Center. Iya. Baik, nanti kita akan buka juga yang ingin bertanya nanti bisa informasikan ke kita akan buka tanya jawab lagi. Tapi kali ini kita ke Ibu Nova nih, Bu Nova. Tadi kayaknya sudah ada suara hati dari para pelaku UMKM. Nah kita juga ingin, apakah ada nih, apa ya, seperti curahan hati atau mungkin unek-unek yang ingin disampaikan. Sekarang sudah mulai bergeliat, tapi apa sih yang memang mungkin bisa dilakukan untuk agar UMKM yang ada di Pekanbaru, Provinsi Riau juga bisa benar-benar bangkit. Nah ini kayak gimana? Bu Nova silakan Mbak. Oke. Ya benar sekali. Sebenarnya sebelum saya diajak dalam acara ini tuh memang udah diskusi juga sama teman-teman UMKM lainnya, karena memang untuk saat ini yang diperlukan dari kami penggiat-penggiat UMKM ini adalah yang pertama itu mungkin modal usaha ya Pak ya. Jadi modal usaha itu bukannya saya Iya, ini dapat support Ini dari jelas. semuanya ya. Kalau Silakan. modal usaha itu sudah pasti jelas kita butuh banget. Karena kenapa? Untuk sekarang ini kita bisa lihat harga-harga semua pada naik. Benar. Jangan bahan pokok aja, tapi untuk di bidang fashion juga itu bahan-bahan semuanya pada naik. Jadi benar-benar kita yang namanya kita UMKM, usaha menengah kecil menengah. Udah menengah kecil menengah. Jadi memang benar-benar kita sangat membutuhkan bantuan dari mungkin program-program pemerintah ya. Pastinya untuk modal-modal usaha teman-teman UMKM lainnya yang sangat membutuhkan lah yang pastinya. Dan yang kedua yaitu berikanlah kami pelatihan-pelatihan yang memang sangat kami butuhkan gitu. Terkadang ada pelatihan itu yang khususnya untuk pengrajin, tapi yang diundang kuliner. Terkadang ada nggak nyambungnya di situ, karena saya pernah mengikuti, loh ternyata untuk pengrajin. Tapi sebenarnya kami penggiat UMKM kuliner dan fashion gitu, jadi ada nggak sinkron di situ kan sayang mubazir ya. Jadi mungkin untuk seterusnya itu sebaiknya dipilih dulu gitu untuk pengrajin, fashion, kuliner. Dan setelah adanya pelatihan itu sebaiknya itu saran kami dan kami mohon sekali ada evaluasi. Jadi setelah ada pelatihan jangan dibiarkan. Pelatihan sekali 2 kali juga rasa saya mungkin belum ini ya Pak ya, belum cukup. Saya pribadi sendiri walaupun sudah lama juga mempunyai usaha, tapi sekali 2 kali belum cukup untuk pelatihan tersebut. Mungkin harus lebih didalami lagi. Mungkin kalau yang biasanya kuotanya 50 orang, dipangkas aja dulu 25 orang, tapi yang penting masuk gitu untuk pelatihan tersebut. Itu sih sebenarnya, karena kemarin itu kami pernah ikut pelatihan. Waktu itu pelatihannya pengrajin, jadi buat tas. Sampai teman saya itu nanya, ini tasnya untuk apa ya Nov? Sampai beliau nanyain sama saya, untuk ini tasnya untuk apa? Ya udah disimpan aja, mungkin buat kenang-kenangan. Jadi kesannya seperti itu aja. Sayang kan kalau udah dikasih pelatihan tapi nggak dibimbing lagi gitu, Oke. mubazir. Baik, nah ini sebuah harapan juga lagi ya. Ternyata kalau bicara tentang suara hati cukup banyak harapan untuk meningkatkan membangkitkan UMKM yang ada di Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau. Seperti tadi modal, kemudian pelatihan, tapi ternyata luar biasa. Mereka tidak hanya ingin dilatih, tapi mereka ingin dibimbing agar ada after pelatihan, setelah pelatihan ada pengembangan sehingga memang actionnya itu jelas ya. Wah luar biasa. Pak Wahyu, ini kayaknya banyak hal yang akan menjadi masukan untuk teman-teman untuk bisa benar-benar kembali menggeliatkan para pelaku UMKM, memulihkan ekonomi yang ada di Pekanbaru. Silakan Pak Wahyu. Iya, jadi memang mereka kita latih ini kan. Nah pelatihan ini biasanya ada pelatihan lanjutan-lanjutan lagi dan sebagainya. Nah memang kadang kendala daripada pelaku ini kadang promosinya.
Nah, kita juga kadang sudah berusaha dengan katakanlah dengan BUMN ya kan, katakanlah yang besar-besar ya kan, mereka menyediakan etalase dan sebagainya. Nah, itu satu kita memfasilitasi. Nah, itu yang kedua tentang permodalan. Ini rata-rata memang pelaku UKM kita itu pastilah rata-rata kendala daripada permodalan. Tapi hari ini kami lagi menyusun, merancang, berpikir ya kan, tahun depan karena perintah Pak Wali Kota, Pak PJ Wali Kota kita, Pak Muplihun ya kan, harus menyentuh langsung kepada pelaku UKM. Kami lagi menyusun regulasi aturannya ya kan. Jadi tahun depan rencana Pemko Pekanbaru pelaku UKM ini minjam ya kan, kita kan punya BPR nih ya kan, minjam, mereka ini membayar pokoknya saja, jadi bunganya nanti Pemko yang bayar, berarti subsidi itu kan. Wah, luar biasa. Nah, ini kan baru rencana Pak, ini sekarang lagi disusun regulasinya ya kan, mudah-mudahan regulasinya tidak ada mentan sebagainya. Nah, ini memang perintah Pak PJ Wali Kota kita ya kan. Jadi Wah, nanti luar biasa ya. Ah. Semoga ini menjadi gebrakan ya. Oke, baik. Jadi mereka katakanlah minjam bukan melalui BPR, kita punya BPR. BPR Bank Pelita Rakyat yang di Jalan Pepaya. Nah, nanti katakanlah pokoknya dibayar, jadi bunganya mungkin Pemko yang bayar. Wah, luar biasa. Nah, doakan sukses dan amin ya. Kalau itu jadi sebuah harapan ya untuk para UMKM. Kali ini kita juga menerima penelpon yang sudah masuk di line teleponnya RRI. Baik, halo. Iya, mungkin bisa langsung dengan siapa, di mana, dan langsung ke pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan langsung. Dengan siapa, di mana, dan apa sih yang ingin ditanyakan? Nama saya Ibu Mariani. Ya, Bu Mariani, silakan. Ya, saya di usaha akrilik, Pak. Baik, akrilik ya. Silakan, Bu. Yang kendala yang saya hadapi saat ini ya pemasarannya, Pak. Permodalan ya. Bagaimana cara Cara pemasaran, baik. Pemasarannya dan pemodalannya, soalnya saat ini yang saya rasakan saat ini sejak pandemi ini, biasanya kalau kita mencari bahan akrilik itu kan mudah sebelum pandemi. Setelah pandemi ini ada pesanan, bahannya tuh yang nggak ada lagi. Baik, bahannya, kemudian baik, pemasarannya dan permodalan itu ya mungkin ya. Baik, terima kasih, kita langsung tangkap. Selanjutnya buat yang lain ingin bertanya, kita beri kesempatan langsung. Baik, silahkan. Dengan Ibu siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sapni Fauzia. Ibu Safni ya? Iya, silakan Bu. Saya tapi sebelumnya saya terima kasih Bapak Dinas dulu telah mengizinkan kami kita bazar dulu Pak di Mall SKA 5 hari. Alhamdulillah. Dari situ kami udah ada ibaratnya peningkatan usaha kami. Cuma kami juga agak susahnya untuk seperti yang ditelepon tadi ya Pak ya, untuk pemasarannya. Kami udah bikin kayak model kemasan. Kemasan kami memang belum ada pelatihan Pak, terus terang aja sebabnya kami UKM kami baru ya. Kami UKM-nya baru sekitar 5 bulan kami baru berbuka usahanya. Jadi ibaratnya kami anak bayi lah Pak, dibanding yang sekarang kami masih anak bayi. Jangan kami tanyakan gini Pak, kami minta bimbingan sama Bapak misalnya kalau ada pelatihan, tolong yang dibimbing itu Pak, orang-orang yang baru-baru Pak. Jangan yang udah UKM yang lama-lama Pak. Sebabnya kalau udah keling nanti Pak, pasti mereka yang duluan. Kemudian kami yang baru nih Pak, masuklah kadang-kadang yang namanya mamak gaplek ya Pak ya. Kami kadang-kadang nggak ngerti dengan informasi. Jadi istilahnya kalau misalnya ada pelatihan misalnya untuk kemasan atau misalnya ada untuk cara mempromosikan barang atau gimana gitu kan, tolonglah kami dibawa atau gimana gitu Pak maksudnya. Iya. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih Bu. Berarti sebelumnya sudah pernah dapat pelatihan, tapi diharapkan mungkin pemerataan peserta seperti itu ya.
dan mungkin informasinya. Sekali lagi mungkin RRI bisa menjadi sarana. Jadi para UMKM dengerin RRI ya kan. Kemudian dari dinas terkait bisa menginformasikan seperti itu. Silakan Pak Wahyu tanggapannya. Iya, terima kasih Bu. Berarti Ibu kemarin hadir di bazar kita Bu ya, di salah satu mall ya. Nah, memang pelatihan ini memang anggota kita cari. Nah kadang-kadang gini, kita mau pelatihan. Nah kadang-kadang yang peserta ini yang kita nggak tahu, katakanlah ini ibarat dua sisi Bu ya. Saat kita mau pelatihan, pesertanya yang mana ya kan? Karena kalau peserta minta pelatihan, kita lagi nggak ada pelatihannya ya kan? Nah ini memang dua sisi yang saling nyambung Bu. Nggak apa-apa Bu, nanti koordinasi sama kabitnya atau kasihnya, serta pun nggak salah Bu. Kapan ada informasi lagi, nggak apa-apa, karena informasi terbuka Bu. Bahkan kemarin juga waktu kita di bazar itu juga BPOM juga siap untuk turun ke lapangan, artinya gini, berkumpullah pelaku UKM ini kita diakan. Nah kami siap membantu mulai dari perizinannya dan juga menurunkan anggota mereka untuk membantu, karena memang rata-rata tidak paham kan pelaku kita nih Pak, menganggap kadang-kadang urusannya mungkin ribet dan sebagainya. Nah ini memang kan soal makanan harus jelas dari BPOM-nya kan Pak kan. Baik. Nah mereka siap untuk membantu. Nah tinggal berkumpullah berapa orang, kami siap hadir kata beliau. Baik. Nah jadi waktu bazar kemarin kita hadirkan ada berapa narasumber juga seperti acara talk show seperti ini Pak. Ya. Nah tetap Bu ya, nanti koordinasi aja sama kita ya kan. Mana tahu nanti ada pelatihan lagi kita bawa. Apalagi Ibu ini masih baru tapi udah hebat nih Bu, ibarat kata Ibu bilang tadi kan bayi. Iya. Nah, tapi dia udah semangatnya itu yang luar biasa ya Pak Wahyu ya. Karena kalau UKM ini Pak, kita lihat pandemi kemarin semangatnya luar biasa. Kita coba usaha A, ya kan? Jika katakanlah tidak cocok, tidak berkembang, pasti beralih ke B. Iya. Nah, semangat untuk mencoba berinovasinya tinggi itu Pak. Nah, demikian Pak ya. Baik, berarti kalau misalnya seandainya ada kelompok UMKM, mereka ada beberapa orang, kemudian bisa berkoordinasi dengan dinas untuk bisa memberikan pelatihan khusus langsung ke tempat mereka, seperti itu, apa bisa seperti itu? Bisa. Baik, nah ini menjadi sebuah solusi, nggak hanya mungkin menunggu pelatihan, tapi mungkin tentunya di teman-teman di dinas, koperasi dan UKM punya banyak ahli yang nanti bisa memberikan edukasi, seperti itu ya Pak ya? Baik. Nah, beberapa hari lalu juga kami juga jumpa dengan GM Angkasa Pura. Baik, oke. Nah, mereka juga kami baru sounding juga sama mereka ya kan. Nah, mereka nanti pelaku UKM ini memang akan digilirnya per bulan Pak. Wah, jadi, luar bulan biasa ini, ya. Katakanlah 10, nanti dia bulan depan yang orang lain lagi, gantian kata dia. Nah, itu baru berapa hari lalu kita jumpa, mudah-mudahan ini bisa kita realisasikan. Baik, berarti gebrakannya cukup banyak, tapi kita harapkan tahun depan menjadi sebuah realisasi dari semua rencana yang di planningkan tadi ya Pak Wahyu. Wow, luar biasa sekali. Tapi sebelumnya kita ada, tepuk tangan dulu dong buat kita semua yang di sini, terutama buat para pelaku usaha. Kayaknya angin segar tidak hanya angin segar, banyak hal nanti yang akan dilakukan untuk sama-sama bisa bangkit tentunya. Nah, kali ini kita punya sebuah kuis nih yang akan dipersembahkan oleh RRI Pekanbaru. Akan ada pertanyaan khusus yang akan diberikan oleh Kepala RRI Pekanbaru Bapak Ahmad Bahri kepada para pelaku UMKM yang hadir di sini. Nanti yang bisa menjawab bisa acungkan tangan dan langsung silakan menjawab. Silakan Pak Bahri, pertanyaan pertama. Terima kasih Mas Niki. Jadi ibu-ibu tadi sudah disampaikan oleh narasumber dan Mas Niki sebagai presenternya hari ini. RRI itu adalah lembaga penyiaran publik yang memberi ruang kepada semua. Dan pada kesempatan ini kita bekerja sama dengan dinas terkait termasuk Sukarame Trade Center, dan ini sebuah fasilitas yang diberikan kepada ibu-ibu atau bapak-bapak yang UMKM. Dan saya berkomitmen untuk siap memberikan ruang kepada UMKM berpromosi atau berbincang-bincang di RRI tentang usahanya. Wah, tepuk tangan dong untuk kita semua ya. Nanti kita atur schedule-nya misalnya dengan Pak Kadis, Perindak Kota atau Provinsi,
di mana bisa kita nanti melakukan beberapa kegiatan, termasuk ke depan barangkali bisa kita rancang semacam forum UMKM di RRI. Iya, atau di tempat ini misalnya bisa kita rancang sedemikian. Pertanyaannya adalah siaran ini tadi disiarkan di Programa 1 RRI, frekuensi berapa? Supaya Ayo. ke depan ibu-ibu ingat kalau saya mau mendengar siaran RRI UMKM berarti frekuensinya sekian. Nah itu. Baik, yang tahu silakan Yang acungkan tahu tangan. silakan. Jadi setiap mau mendengar siaran UMKM ada di RRI frekuensi sekian Programa 1 misalnya. Ada yang ingat nggak? Baik, silakan diinformasikan mungkin salah satu saja frekuensi Satu saja. siaran RRI Pekanbaru. Atau yang kedua yang paling gampang siapa? Sudah ada yang tahu itu Bapak, Udah silakan ada. langsung. Oh sudah ada. Maju ke depan, Ya, silakan. maju ke depan. Baik. Iya, frekuensinya berapa? Iya benar, Baik. 99,1. Silakan ke depan ya mungkin. 99,1 ya. Iya. Langsung diberikan ya. Langsung diberikan. Dengan Ibu siapa Ibu? Siapa? Yulida. Baik, silakan mendapat kebingkisan dari RRI Pekanbaru. Terima kasih, selamat. Wah, kita ucapkan selamat buat Ibu, dan satu lagi yang menjadi sebuah angin segar kita harapkan nanti buat kelompok UMKM untuk sama-sama memberikan informasi untuk mempromosikan produknya di RRI Pekanbaru. Pertanyaan kedua Bapak, silakan. Pertanyaan kedua gampang. Halo, siapa yang ada di HP-nya aplikasi RRI Playgo? Belum ada. Dulu baik. Tapi kita informasikan, jadi kalau bisa mendengarkan RRI tidak hanya melalui radio, sekarang bisa melalui tekan jari aja di handphonenya. Bisa di iOS dan Android dengan mendownload NRI Play Go ya semuanya. Oke. Ya, jadi mendengar RRI itu sudah gampang, tidak bawa radio lagi, cuman HP RRI Play Go aplikasinya, bisa dengar RRI seluruh Indonesia. Dan bisa nonton RRI sekarang bisa ditonton. Benar, RRI Net ya Pak ya? Melalui RRI Net. Ya. Oke. Ya, tidak ada? Pending kata. Pending, baik. Selanjutnya. Baik, satu tambahan ya Pak, silakan bersama dengan. Oh cukup ya? Oh cukup, baik. Terima kasih. Baik. Kali ini kita nggak terasa nih, kalau ngobrol 1 jam itu cukup singkat terasa. Kita sudah berada di sesi-sesi terakhir, tapi kita beralih nih. Mungkin ada apa yang ingin disampaikan, mulai dari Pak Wahyu dulu. Apa yang ingin disampaikan untuk seluruh pendengar RRI dan juga UMKM khususnya yang ada di Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau untuk bisa kembali menyuarakan hatinya untuk membangkitkan nih, agar mungkin perekonomian bisa kembali bangkit. Silakan Pak Wahyu. Ya, jadi kita harapkan pelaku UMKM kita, ya kan, COVID ini sudah landai, mudah-mudahan selesai. Pelaku UMKM kita tetap semangat, ya kan, lakukanlah inovasi-inovasi berusaha dan sebagainya, karena hari ini kita harus melakukan inovasi. Kalau kita berhenti berinovasi, berarti kita mati. Ya. Ya, demikian Mas ya. Baik, harus tetap bangkit, berinovasi, dan pastinya menantikan informasi dari dinas terkait ya. Siap, Oke. ya. Baik, selanjutnya silakan Ibu Lina. Apa yang ingin disampaikan buat seluruh pendengar kita yang mendengarkan kali ini di RRI Pekanbaru, kemudian juga di SP Bengkalis dan juga pemancar relay di kabupaten kota seprovinsi Riau. Wow, keren. Silakan Bu Lina. Ya, terima kasih Pak untuk penutup kita pagi hari ini. Karena Sukaramai merupakan destinasi belanja, bahkan tempat UMKM berada dan menjajakan setiap usahanya, maka kami dari Sukaramai ini kemarin mendapatkan anugerah pesona Nusantara ya, Indonesia. API, anugerah pesona Indonesia Award. Tapi sekarang kita masih ada di peringkat 2. Jadi Sukaramai terpilih mewakili Pekanbaru loh. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan ya. Nah, benarlah bahwa di sini pusat UMKM. Ya, jadi saya mohon dukungan juga dari Bapak Ibu semua sehingga nanti Bapak PJ Wali Kota kita akan berada di Aceh, Banda Aceh untuk menerima
piala untuk Sukaramai Trade Center sebagai pusat destinasi belanja dengan mengetik 99386. Nanti tolong di vote ya di tempat kita supaya Pekanbaru ya. Ini mewakili Pekanbaru, bukan Sukaramai saja tapi mewakili Pekanbaru. Kita percaya sekarang peningkatan pergerakan UMKM yang begitu luar biasa. Semoga ke depan ekonomi akan lebih bangkit lagi. Mungkin kita dengar di luar sana resesi sedang terjadi. Amerika sudah menaikkan suku bunga dari 1,9 menjadi 6, sekian. Bahkan mencetak uang sekian banyak. Artinya resesi sedang ada di depan pintu. Tetapi Indonesia, puji Tuhan, syukur alhamdulillah. Menteri kita berkata bahwa Indonesia masih bisa bertahan. Saya percaya sekali bahwa UMKM juga adalah penyumbang terbesar penguatan ekonomi di Indonesia ini. Kita berdoa supaya Indonesia tidak menghadapi resesi. Kita tetap resepsi. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lina. Semangat yang mengelora menjadi semangat untuk UMKM tentunya bangkit. Kayaknya reses insya Allah aman ya Bu ya. Kalau kita sama-sama percaya para UMKM bisa terus menjadi sumber perekonomian yang luar biasa. Baik, silahkan terakhir Mbak Nova, apa yang ingin disampaikan? Silahkan. Semoga dengan berakhirnya pandemi ini UMKM bangkit dan kesejahteraan UMKM khususnya di Pekanbaru Riau ini makin besar lagi omsetnya, makin melejit lagi. Amin ya. Dan semoga juga sejahtera, sehat kita ya, karena bagaimanapun lepas dari COVID ini kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Itu yang paling penting. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Wahyu ada yang ingin ditambahkan, silahkan. Oh iya, tadi lupa. Jadi para pelaku UKM, beberapa waktu lalu hingga 3 bulan ke depan ada kegiatan pendataan lengkap UKM se-Indonesia. Nah, berikanlah data, layanilah petugas itu jika minta data. Kadang-kalanya pelaku UKM ini tidak mau memberikan data, dan kadang negatif thinking, nah data apa nih yang diminta ya kan, diapakan ya. Nah, berikan data, jadi jangan sampai tidak terdata dan sebagainya. Jadi jika ada nanti program pemerintah, memudahkan kita untuk melaksanakan karena datanya sudah ada. Demikian. Baik, terima kasih, tepuk tangan buat seluruh narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama, Bapak Wahyu Idris Eshud MSI, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru. Terima kasih kepada Kepala Cabang Sukaramai Trade Center Ibu Ahdelina Tamaila. Terima kasih juga buat pelaku penggiat UMKM ada Mbak Nova Yanti, dan juga tepuk tangan dong buat pelaku UMKM yang juga langsung hadir di Sukaramai Trade Center. Baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita spesial di Talk Show UMKM Bangkit langsung dari Plaza Sukaramai Trade Center, dan terakhir kita akan hadirkan penutup hiburan kita bersama dengan Gea. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingatlah dikala engkau sanggup melihat matahari, tangannya masih terbawa untuk melangkah. Hari ini hapuskan segala keraguanmu, masa lalu takkan melemahkanmu. Lupakan gelisahmu, teruslah kau mencari. Waktu akan selalu mengobati. Temukan semua yang terhenti dalam hidupmu. Tak perlu kau sesali. Hidupkan
tetap berdiri, jalani mimpi. Ingatlah dikala engkau ingin terbawa kata hati, melangkah di jalan terang, selalu sadari yang kau miliki. Hapuskan segala keraguanmu, masa lalu takkan melemahkanmu. Lupakan gelisahmu, teruslah kau mencari. Waktu akan selalu mengobati. Temukan semua yang terhenti dalam hidupmu. Tak perlu kau sesali, hidup kan membuatmu memahami. Coba untuk tetap berdiri, jalani mimpi. Teruslah kau mencari. Waktu akan selalu mengobati. Temukan semua yang terhenti dalam hidupmu. Tak perlu kau sesali, kan membuatmu memahami. Coba untuk tetap berdiri, jalani mimpi. Yeah.